Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Ulumiyah dengan NIM 2207026120120. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin atau yang disebut juga dengan sistem hormon. Sistem endokrin disebut juga sistem hormon adalah kelenjar yang mengirimkan sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh, tetapi masuk ke dalam aliran darah yang disebut hormon. Sedangkan hasil eksokrin biasanya dibuang keluar tubuh, contohnya kelenjar ludah, keringat, dan urin. Hasil sekresinya berupa hormon yang bertugas mengatur dan mengkoordinir organ-organ yang berbeda dalam tubuh yang merupakan salah satu sistem regulasi. Lebih kurang 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin. Hormon dihasilkan dalam jumlah yang kecil di dalam kelenjar hormon. Hormon disalurkan di dalam tubuh melalui darah. Bahan penyusun hormon utama berasal dari protein atau polipeptida atau rangkaian asam amino, lemak, kolesterol, atau steroid. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama hormon steroid, yaitu testosteron dan estradiol. Hormon peptida, yaitu insulin dan prolaktin. Dan yang terakhir hormon derivat asam amino, yaitu norepinefrin, epinefrin, dan tiroksin. Sifat-sifat hormon. Yang pertama, bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu, atau aktivitas tertentu. Yang kedua, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Yang terakhir, bekerja lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh syaraf. Berikut ini fungsi dari kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat, tarang, vitamin, mineral, dan air. Berikut ini gambar dari bagian-bagian sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua kelenjar pituitari atau hipofisis, yang ketiga kelenjar pineal, yang keempat kelenjar tiroid, yang kelima kelenjar paratiroid, yang keenam kelenjar timus, yang ketujuh kelenjar adrenal, yang kedelapan pankreas, yang kesembilan ovarium, dan yang terakhir testis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hipotalamus. Merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor E, releasing, dan E inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Sedangkan kontrol terhadap hipofise posterior melalui kerja saraf. Hormon yang dihasilkan hipotalamus ada growth releasing hormone, somatostatin, dopamin, prolaktin releasing hormone, tirotropin releasing hormone, kortikotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, antidiuretik hormone, dan oksitosin. Selanjutnya ada fungsi hipotalamus. Yang pertama, pelepasan berbagai hormon yang berfungsi dalam menjaga kondisi tubuh, mengontrol dari asupan makanan dan air, lapar, serta haus, kontrol suhu tubuh, kontrol rasa takut, dan pengaturan siklus tubuh. Selanjutnya ada hipofisis atau kelenjar pituitari.
terletak di bawah hipotalamus, disebut sebagai master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis dibagi menjadi 3 lobus atau bagian. Yang pertama ada lobus anterior, yaitu ada TSH, ACTH, LH, dan STH. Yang kedua ada lobus posterior, ada ADH dan oksitosin. Dan yang terakhir ada lobus intermediate atau medula, yaitu ada MSH dan endorfin. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Terletak di atas kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit, menghasilkan melatonin untuk warna kulit, dan membantu mengatur ritme tubuh sehari-hari seperti jadwal tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Terletak di leher bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu hormon tiroksin, hormon tridotironin, dan hormon kalsitonin. Selanjutnya ada fungsi dari hormon tiroid, yaitu meningkatkan metabolisme tubuh dengan meningkatkan kecepatan sel dalam menggunakan oksigen dan makanan untuk menghasilkan energi. Ya, menyebabkan sistem kardiovaskular menjadi lebih peka terhadap saraf simpatik, meningkatkan detak jantung, merangsang formasi sel dalam darah merah untuk meningkatkan pengiriman oksigen, dan mempertahankan kepekaan normal pusat pernapasan. Berikut adalah efek dari hormon tiroid. Efek pada laju metabolisme, efek kalorigenik, efek pada metabolisme perantara, efek simpotamimetik, efek pada sistem kardiovaskuler, efek pada pertumbuhan. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid atau PTH. Ukuran sangat kecil, berdekatan dengan kelenjar tiroid. Pada manusia berjumlah 4 buah atau 2 pasang, spesies lain 2 buah, pada ikan dan amfibia tidak ada. Menghasilkan hormon paratiroksin yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah, mengendalikan pembekuan tulang. Organ targetnya ada tulang, ginjal, dan usus halus. Kelenjar paratiroid ada 2 macam. Yang pertama, hipoparatiroid menyebabkan kejang otot. Hiperparatiroid menyebabkan tulang abnormal, tulang rapuh dan mudah patah, serta batu ginjal. Contoh paratiroid meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Yang pertama, PTH merangsang osteoklas untuk menguraikan jaringan tulang dan melepaskan ion kalsium dari tulang. PTH menghambat osteoblas, mengurangi kecepatan penyimpanan kalsium dalam tulang. Yang ketiga, PTH meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat dari usus bersamaan dengan sekresi kalistriol dari ginjal. Selanjutnya ada kelenjar timus. Terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas, timus membesar sewaktu pubertas karena baru aktif-aktifnya dan mengecil setelah dewasa, mengecil karena menghilangnya kelenjar limfoid serta munculnya jaringan ikat dan lemak. Menghasilkan hormon timosin yang merangsang limfosit memproduksi sel darah merah. Fungsi dari kelenjar timus yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan mengatur imunitas tubuh. Selanjutnya, kelainan pada sistem timus. Miastenia gravis adalah kondisi langka jangka panjang yang mempengaruhi otot dan menyebabkan otot melemah, terutama otot-otot yang mengontrol mata, kelopak mata, ekspresi wajah, mengunyah, menelan, berbicara, atau bahkan otot-otot di hampir seluruh bagian tubuh. Tanda-tanda bisa dikenali dengan kelopak mata yang turun, susah membuat ekspresi wajah, penglihatan ganda, susah mengunyah dan menelan makanan, bicara jadi cadel, sesak napas, sulit bernafas,
dan melemahnya lengan, kaki, atau leher. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Terletak di perut, di ujung atas kedua ginjal, sehingga disebut juga kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, yaitu ada medula adrenal dan korteks adrenal. Yang pertama, medula adrenal. Pada medula menghasilkan hormon adrenal epinefrin mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan gula darah. Hormon adrenalin bekerja antagonis dengan hormon insulin dalam mengatur gula dalam darah agar tetap normal. Yang kedua ada hormon androgen yang berfungsi menentukan sifat kelamin sekunder pada pria dan wanita. Fungsi medula adrenal yaitu mempercepat glikolisis, meningkatkan denyut jantung, dan menambah tekanan darah. Yang kedua ada korteks adrenal. Pada korteks adrenal menghasilkan hormon yaitu hormon kortison atau addison yang berfungsi anti peradangan dan membantu formasi KH. Yang kedua hormon glikokortikoid berfungsi mendorong formasi glikogen dan glukosa hati. Hormon kortisol berfungsi memacu metabolisme KH, meningkatkan respon imun. Selanjutnya ada hormon aldosteron berfungsi mengatur keseimbangan air dan mineral, membuang kelebihan kalium. Yang terakhir ada hormon kortikosteron berfungsi mempengaruhi metabolisme KH, protein, dan lipid serta meningkatkan respon imun. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Terletak di perut, retroperitoneal rongga abdomen bagian atas. Fungsinya yaitu kelompok eksokrin, enzim atau bab pencernaan. Kelompok endokrin oleh sel-sel gugus pulau Langerhans, hormonnya ada insulin dan glukagon adalah hormon yang membantu tubuh dalam mengatur kadar gula darah atau glukosa. Kedua hormon ini berfungsi dalam mengatasi masalah kadar glukosa yang tinggi atau hiperglikemia. Glukosa atau gula darah adalah sumber energi yang didapat dari makanan untuk mengatur jumlahnya agar tetap normal. Ketika makan, pankreas mengeluarkan insulin untuk membantu menurunkan darah. Di antara waktu makan tersebut, pankreas juga mengeluarkan glukagon untuk menjaga gula darah agar seimbang. Ketika makan, pankreas mengeluarkan insulin untuk membantu menurunkan gula darah. Di antara waktu makan tersebut, pankreas juga mengeluarkan glukagon untuk menjaga kadar gula darah agar seimbang. Gugus pulau Langerhans tersusun oleh sel alfa, 15-20% hormon glukagon. Sel beta 60-90% adalah hormon insulin. Sel gamma 1-8%, namun fungsinya tidak jelas. Hormon insulin dihasilkan dari sel, berfungsi mengatur kadar gula dalam darah dan mengubah glukosa menjadi energi. Defisiensi insulin adalah diabetes mellitus atau kencing manis yang berakibat hiperglikemia dan kerusakan fungsi organ. Hormon dihasilkan dari sel alfa kurang lebih 4-6 jam setelah makan. Tingkat glukosa dalam darah berkurang. Ketika pankreas mengeluarkan glukagon, insulin akan ditekan. Fungsi hormon glukagon adalah memberi tanda pada hati dan otot untuk memecah glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkannya kembali ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada kelenjar ovarium, terletak di rongga perut bawah pada ovarium di samping kanan dan di kiri uterus. Ovarium menghasilkan beberapa macam hormon. Ovarium yaitu progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Estrogen
hormon estrogen diproduksi oleh ovarium, kemudian dalam lebih sedikit juga diproduksi oleh korteks adrenal dan plasenta pada ibu hamil. Yang terakhir ada testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Yang terakhir ada kelenjar testis. Terletak di rongga perut bawah pada skrotum. Fungsi utama kelenjar testis menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dan sperma. Testis menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Ada kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Testosteron disekresikan oleh sel-sel yang terletak di antara tubulus seminiferus yang dikenal sebagai sel Leydig. Di testis juga memproduksi inhibin B dan hormon anti-Mullerian dari sel sertoli dan insulin. Berikut perbedaan dari sistem endokrin dan sistem saraf terletak pada kecepatan bereaksi terhadap rangsangan, yaitu sistem syaraf bekerja terhadap rangsangan dengan sangat cepat dalam beberapa milidetik. Sistem endokrin memerlukan beberapa detik dan terkadang beberapa jam atau bahkan beberapa hari sebelum bereaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.